Oke, kita mulai. Ini setelah pembahasan matematika pertama kemarin, setelah itu kita gantian selang-seling TPA. Terus habis itu nanti matematika lagi, TPA lagi, matematika lagi, TPA lagi gitu ya seterusnya. Dan ini saatnya kita belajar TPA. Karena walaupun TPA itu sebenarnya pakai logika dan susah-susah gampang, tapi kita tidak boleh mengesampingkan itu. Jadi kita juga harus belajar TPA itu soal-soalnya seperti apa. Oke, langsung aja nomor 1. Bentar aku zoom dulu. Udah? Udah. Bentar, udah. Oke, pertama objektif. Objektif itu apa sih? Jadi objektif sendiri itu pandangan yang sebenarnya atau netral tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi pandangan sebenarnya ya. Menurut kamu apa objektif itu? Persamaannya apa? Kan ini sinonim ya. Faktual. Faktual, iya benar. Betul, faktual ya. Karena sebenarnya fakta gitu ya. Terus lanjut, hulu balang. Hulu balang itu kepala laskar, komandan, kepala negeri, polisi desa, prajurit pengawal. Kamu boleh mikir. Hansip ya. Kurang atau betul. enggak polisi. Kan data sebutin ya tadi ya. Apa, Dek? Polisi desa. Ya, benar. Polisi desa. Jadi hulu balang. Jadi sebenarnya soal TPA itu nggak bisa ditebak ya. Soalnya sinonim kata dari KBBI itu banyak banget. Dan kita nggak tentu hafal semua kan nggak mungkin ya. Jadi semakin banyak latihan sinonim, antonim ini, semakin kita tahu apa sinonimnya, apa antonimnya. Jadi biasanya yang keluar bukan hulu balang misal, yang keluar polisi desa, terus persamaannya apa hulu balang atau hansip kayak gitu bisa jadi. Jadi emang KBBI itu kan banyak banget ya kata-katanya. Lanjut, remisi. Remisi itu pengangguran atau pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Pengampunan hukuman ya, atau pengurangan hukuman. Pengampunan. Oh iya, udah ada ya di situ ya? Iya. Berarti A ya? Ya bener A. Terus, heterogen. Kamu pasti tahu heterogen itu apa? Sinonimnya. Homogen. Itu antonimnya, Dek. Heterogen, antonimnya homogen. Jadi heterogen itu unsur yang berbeda ya, plural. Plural. Plural itu kayak majemuk gitu loh, Dek. Jadi nggak sama, tapi majemuk semua. Setiap orang berbeda-beda, contohnya gitu. Jadi setiap orang itu plural, majemuk gitu. Tapi kalau homogen itu sama. Kayaknya ini ada di pelajaran biologi, kalau enggak sosiologi. Terus monoton. Monoton itu apa? Selalu sama ya? Iya. Berarti berulang-ulang. Ya, betul. Jadi berulang-ulang terus ya.
Karena selalu sama, akhirnya berulang-ulang gitu. Sekarang kontribusi. Sumbangan. Kontribusi itu uang iuran kepada suatu perkumpulan. Ya, bisa sumbangan. Oke. Sip. Sumbangan ya. 7 limit. Limit itu apa? Batas. Ya, betul. Udah tahu ya, limited edition, edisi terbatas. Batas. Maestro. Maestro itu orang yang ahli di bidang seni. Seperti konduktor, empu, kayak gitu. Ahli di bidang seni. Jadi apa? Komponis. Komponis ya? Bentar. Komponis, bener nggak? B jawabannya. Betul, betul, betul. B. Komponis ya? Maestro komponis. Convex. Convex itu apa? Gerak udara, air, cairan dengan arah yang vertikal. Datar. Bukan, maksudnya bukan arah vertikal tuh bukan datar ya, maksudnya ke atas, maksudnya bergerak ke luar gitu loh. Jadi cembung ya sebenarnya, konveksi itu cembung. Oh. Di sini biasanya di pelajaran fisika itu ada konveksi itu cembung. Terus bebal, bebal itu sukar mengerti dan tidak cepat menanggapi sesuatu. Apa ayo? Keras kepala atau enggak bodoh? Yang benar ya, yang bodoh ya. Karena sukar mengerti itu bodoh ya. Keras kepala lebih bukan berarti bodoh dia, tapi emang keras kepala itu bandel. Keras kepala itu bandel. Sulit apa ya, menerima pendapat orang lain. Lanjut. Ini yang antonim ya, antonim gantian ya, antonim. Mutakhir. Udah ada di situ. Enggak, aku hapus, sorry. Kuno. Ya, betul. Karena mutakhir itu modern ya, jadi lawannya kuno. Isolator, tahulah ya, kimia. Fisika juga ada. Penghantar. Isolator, penyekat atau pengisolasi. Isolator merupakan alat yang memiliki hambatan elektrik atau panas yang sangat tinggi. Lawannya adalah konduktor atau penghantar. Betul. Ini ya. Angsur. Angsur adalah membayar sedikit demi sedikit atau mencicil. Beli. Tunai. Kurang betul. Apa ya? Tunai deh kamu tadi. Iya. Iya benar, lawannya ya, tak kira persamaannya. Kalau persamaannya tuh inden ya. Beda juga deh, kalau inden itu pembelian barang dengan cara memesan terlebih dahulu. Jadi lawannya adalah tunai. Terus statis, ada nih di fisika nih. Statis itu diam tak bergerak. Apa kira-kira? Dinamis. Ya, statis itu dinamis ya. Kalau dinamis itu mengalir, penuh semangat, dan dinamika. Kalau limit itu batas, tadi udah. Stagnan itu keadaan terhenti. Continue itu berkelanjutan. Jadi yang benar adalah dinamis. Terus cacat. Udah pasti tahu sih ini. Sempurna. Ya, betul.
Sempurna ya. Aristokrat itu kaum bangsawan ya. Taulah ya. Bangsawan itu Rakyat antonimnya. jelata. Ya, betul. Rakyat jelata. Asimilasi itu penyatuan, pencampuran. Oh, yang D, yang E Tidak nggak kelihatan. setuju. Yang E pertengkaran. Pertengkaran. Iya, betul, pertengkaran ya. Karena kan tadi asimilasi itu penyatuan. Jadi kalau antonimnya ya pertengkaran karena nggak bersatu. Deforestasi. Reboisasi. Deforestasi itu penggundulan hutan ya. Di biologi ada. Jadi antonimnya reboisasi atau penghijauan kembali. Terus statis sudah ya tadi ya. Tapi antonimnya apa? Iya. Bergerak. Ya, dinamis ya. Tadi udah. Rigid. Rigid itu kaku ya. Kalau kamu nggak tahu, rigid itu kaku. Fleksibel. Ya, fleksibel itu luas. Lebih ke apa-apa mau. Apa-apa apa-apa mau. Apa-apa bisa gitu. Nah, ini setelah antonim, setelah sinonim, selanjut kita ke tes analogi. Biasanya ya kayak gini, keluarnya soal TPA itu ya kayak gini, analogi kayak gini paling sering. Kalau Senin, apa ya, menurut kamu apa ini? Senin, Rabu, Januari, kan ini kayak langkah ya, kalau habis Selasa, Rabu, Januari, Februari, Maret, ya benar. Bulan ketiga. Terus, ramai ribut. Kayak persamaan ya ini ya. Iya. Ramai bikin ribut. Terus Sepi jadi lenggang. sepi jadi lenggang ya, bener ya? Karena sepi jadinya lenggang, betul. Terus topi panas. Maksudnya apa ini? Oh, topi untuk melindungi diri dari panas. Payung melindungi dari hujan. Ya, betul. Jadi kita tahu analoginya gitu ya. Terus apa ini? Jurang pegunungan. Analoginya itu jurang bagian dari pegunungan. Terus Mata bagian dari kepala. gitu maksudnya, benar. Semir sepatu deterjen. Gampang lah ini. Semir Semir membersihkan sepatu. Deterjen pembersih apa? pakaian. Ya, betul. Gampang ya. Cangkul titik-titik. Terus sama dengan titik-titik surveyor. Surveyor itu kita nanti kalau udah lulus jadi dari SPN jadinya kalau D1 itu asisten surveyor kadastral, tapi kalau D4 jadinya surveyor kadastral. Jadi menurutmu apa nih 26 nih? Cangkul alat yang digunakan untuk petani. Asik. Terus Pita ukur alat yang digunakan surveyor. ya betul. Sebenarnya pita ukur itu bisa sering digunakan, bisa enggak ya buat nanti kerja di BPN tuh sebenarnya alat ukur tuh banyak, ada alat ukur pita ukur, teodolit, total station, RTK, GNSS dan lain-lain. Nanti kamu kalau di sana belajar seperti itu, tapi yang sering di BPN sekarang tuh bukan teodolit ya, tapi kamu nanti kalau belajar di SPN tuh pertama tuh pasti kamu dihadapkan oleh teodolit. Padahal teodolit itu
alat ukur yang sudah sangat kuno, sudah sangat lama. Jadi nggak mungkin dipakai lagi. Biasanya proyek kayak gitu sekarang gunanya sekarang pakainya pakai TS ataupun RTK. Karena sekarang kan zaman sudah canggih ya. Jadi kalau kamu nanti kerja di BPN mungkin kamu pakainya nanti GNSS. Kayak satelit, kayak langsung ke satelit bumi gitu. Sekedar pengetahuan aja. Jadi kamu nanti kalau udah masuk ke sana kan pasti kan dulu itu susah banget ya. Karena ada derajat detik, menit itu susah, dan aku pun sampai sekarang belum paham sama teodolit. Apalagi total station nanti itu tombol-tombolnya tuh banyak banget dan fungsinya tuh beragam. Aku pun sampai sekarang nggak ngerti, soalnya prakteknya tuh silih berganti gitu loh. Jadi alatnya tuh sedikit, tapi orang yang mau pakai itu banyak. Jadi kelasnya itu dari kelas A sampai kelas K, enggak ya, J ding, D, I, D, K, L sampai kelas L, kelas A sampai kelas L di satu itu, dan prakteknya itu kan banyak kelas ya, jadi alatnya itu terbatas, sehingga kita mau belajar itu susah. Kalau mau fokus ke satu alat itu susah, soalnya cepet-cepetan dijami gitu loh. Jadi nanti kalau udah masuk ke sana nggak paham sama teori nggak apa-apa, soalnya nanti di BPN itu makanya itu GNSS. Jadi GNSS itu cuma cukup sama alat itu ya, kayak HP, tapi ya kamu tahu sendirilah kalau kalau sering lihat surveyor itu pakai kayak HP itu buat fix ini di derajat berapa gitu. Ya sekedar pengetahuan aja ya. Terus lanjut aja ya. Nomor 27, agama ateis. Tidak memiliki agama adalah ateis. Terus? Tidak menikah adalah bujang. Ya, betul. Tidak menikah masih bujang ya. Ini buat yang belum menikah. Pesawat aftur. Tahu sih pesawat itu kan ya, bahan bakarnya aftur ya. Iya. Sepeda Terus? motor bahan bakarnya bensin. Ya, betul. Pari itu termasuk jenis dari ikan, bagian dari ikan. Gampang Bayam sih. termasuk jenis sayur. Ya, betul. Pizza, gandum. Pizza itu terbuat dari gandum. Analoginya? Genteng terbuat dari tanah liat. Genteng terbuat dari tanah liat. Ya, betul ya. Genteng itu dari tanah liat. Terakhir, tes analoginya, modern, tradisional, itu kayak antonimnya ya. Mobil pedati. Iya, benar. Mobil itu pedati. Karena mobil itu alat modern, pedati itu alat tradisional. Betul. Sekarang masuk ke kuantitatif. Kamu hitung coba. Ini soalnya kalau TPN ini terlalu mudah ya buat kita bahas. Jadi coba kamu kerjain sendiri bisa nggak? Jika X sama dengan 2Y, Y sama dengan 3Z, dan X, Y, Z sama dengan 3.888. Ini mudah ya termasuknya ya. Ini kayak substitusi aja, terus di bolak-balik gitulah intinya. Coba kamu selesain ya. Everywhere go, bibit babam,
Yang A kah, Kak? Apa gimana? Yang A kah? Kurang betul sih. Gimana? Sulit nggak? Sulit ya? Ya, lumayan. Ya udah kita bahas dulu ya kan nomor 32 ini. Diketahui X sama dengan 2Y kan. Terus Y-nya sama dengan 3Z. Nah, X, Y, Z itu 3.888. Kita substitusi dulu, yang Y itu kan 3Z. Jadi, kalau 2Y, itu berapa? Berarti 6Z kan? Soalnya kita carinya Iya. kesamaan Y. Kesamaan dari huruf-huruf ini loh. Kan ini case-nya 2Y, berarti kita bikin aja 2Y, biar persamaannya 6Z. Terus, kan diketahui X, Y, Z itu 3.888 kan. Ketiganya itu positif ya. Ketiganya itu positif. Iya. Karena X sama dengan 2Y, 2Y dan sama dengan 6Z, maka pasti X lebih dari Y, bukan? Aduh, mau berakhir nih, gimana nih? Nanti join lagi ya, bentar. Mau 10 menit lagi. Jadi kan X itu kalau 2Y, berarti X itu lebih dari kan, Dek? Lebih dari Y kan? Iya nggak? Karena X aja sendiri itu sama dengan 2Y, berarti 2 kalinya Y, X itu. Berarti X lebih dari Y. Terus Y juga lebih dari Z, iya kan? Ya, soalnya X itu 6 kalinya Z ya. Berarti ini tuh kecil banget gitu loh kalau dibandingin sama yang lain. Jadi berlaku juga Y kurang dari X ya, sama aja ya. Jadi jawaban yang benar itu E ya. Y kurang dari X gitu. Paham? Paham. Ya, jadi gitu ya. Jadi disama-samain gitu loh. Ya kita pakai logika juga sih. Soalnya akarnya dari sini sih. Akarnya dari sini. Kita harus tahu ini lebih besar dari siapa gitu. Jadi Z-nya ini sebenarnya juga ngaruh ya. Ngaruh Z-nya ini. Lanjut, 5% dari suatu bilangan adalah 3/3. Nilai 15% dari bilangan tersebut adalah, udah ada jawabannya. Kamu itu sendiri coba deh. Kalau kamu sendiri, tanpa lihat jawaban. Tinggalkan semua di sini. Sepuluh. Ya, betul ya. Jadi, ini cukup mudah ya, bentar. Jadi gini, penyelesaiannya itu 15. 5% kan suatu bilangan, dari suatu bilangan adalah 3/3. Jadi, 5/100 dari suatu bilangan adalah 3/3 itu kan 10/3 ya, 10/3. Iya.
ininya tuh berapa, Y-nya itu 5% dari suatu bilangannya, itu bilangannya berapa, jadi Y sama dengan, substitusi lagi, kali 100 per 5 ya, 100 per 5 itu 20, terus jadinya 200 per 3 ya, terus ada 5 per 100 kan, berarti Y sama dengan 100, ya kan, bener kan, 100, 15. kok kebalik sih deh ini, Apanya? bukannya harusnya gini ya, bentar, bukannya harusnya ini 100 per 5 dikali 200 per 3 ya, bukan gini ya? Kan di situ yang ditanya nilai 15%, Kak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh iya, ini kan udah ya, ini kan udah kepake ya tadi. Kenapa aku from-nya dari sini gitu loh. Oke, kayak gitu. Salah, 15 ya. 15 per 100 saya. Oh Iya. iya, ini ya soalnya 15 ya. Makanya kok di sini kok 15, aku bingungnya di situ. Ya, jadi ini set 2, 30 per 3. Jadi 3 gitu. Kan 3, 10 sebenarnya. 10 ya. Iya. Oke, paham ya, udah paham. Lanjut. Pak Joyo menjual burung seharga, bentar. Oh ya, tadi udah ya. Pak Joyo menjual burung seharga 192.000. Oh, 192 juta. Dengan harga tersebut, Pak Joyo mendapat keuntungan 20%. Harga pembelian tanah berapa? Yuk, dihitung yuk. Menurut kamu gimana nih logikamu kalau menangani soal yang seperti ini? Menjual burung itu seharga segini. Dengan harga tersebut tuh untungnya itu 20%. Jadi harga beli tanahnya tuh berapa gitu. Jadi ini pakai substitusi juga ya. Dibanding-bandingin gitu. Coba kamu hitung dulu. Waktunya 4 menit ya. Soalnya ini Zoom-nya ini ada remaining meeting time. Jadi kayak, soalnya Zoom-ku itu bukan premium, jadi kayak ada batas waktunya, limitnya gitu loh. Jadi nanti kita buat jadwal lagi ya, buat link baru. Jawabannya yang B, Kakak. Yang B ya menurutmu ya? Berapa Iya. yang B? 153 ya? Kok bisa sih? Karena dicari dulu 192 jutanya dikali 20 per 100. Habis itu hasilnya berapa, nanti dikurang sama itu harga 192 jutanya. Kamu kebalik ya kayaknya ya. Gini loh. Kan untungnya tuh 20%. Dia kayak kita logikanya 20%-nya itu dari mana gitu kan? Ya. Jadi analoginya itu 20 per 100 itu dari mana? Kali X gitu ya. Kali X. Punya persen itu dari mana? Terus nah 192 jutanya aku bikin
192 juta gitu aja ya, maksudnya perbandingan gitu aja. 2 jutanya itu dikurangi berapa? Kan ini jadi untungnya gitu kan? Nah, jadi perbandingan itu gini. Terus 20/100 itu kan bisa kita sederhanakan 1/5. Jadi 1/5 dari X itu tuh sama aja kayak untungnya. Untungnya itu 192 min X. Jadi 5 kali 5-nya kita substitusi ke sini. X sama dengan 192 kali 5 itu berapa? 0 nyimpen 1, 46, 9 ya? 9. 960 minus 5X ya. Kita substitusi X-nya ke sama X semua. X plus 5X sama dengan 960. 6X sama dengan 960. Nah ini, ketemu kan? X-nya jadi 960 juta per 6 itu berapa? Berapa? 96 juta gitu lah, Kak. Ya, jadi jawabannya bukan 960 per 6. 60 per 6. Berapa? Kita bagi ya di sini ya. 160. Nah, oke ya, lanjut ya. Jadi 160 juta, paham kan tadi? Oh, paham. Jadi gitu ya perbandingannya ya. Aku rasa perbandinganmu tadi kebalik kayaknya. Jadi nggak ketemu. Jadi pengecah ya itu. Pengecah. Jadi kamu ketemunya kan beta tadi. Pengecah. Lanjut ya. Seorang atlet berlari dengan kecepatan tetap menempuh jarak 8 km dalam waktu 14 menit. Berapa menit yang ia butuhkan jika ia menempuh jarak 20 km? Yuk, aku kasih waktu 5 menit. Sebenarnya ini gampang sih. Ya udah nggak apa-apa. Seselesainya kamu berapa? Tiga 35 menit. Wait. Berapa? 35 menit. Caramu gimana sih? Ngasal, Kak. Enggak. Caramu gimana? Aku cuma tanya. Kan kalau jarak 8 km dalam waktu 14 menit. Nah, kalau seandainya ditambah 14 lagi, Maksudnya? berarti kan, aduh gimana sih? Gimana? Kamu ngerjainnya gimana? Kan 8 km itu waktunya ditempuh dalam waktu 14 menit. Kalau 20 Terus? km berapa menit? Nah, gitu kan. Jadi, Nah, kalau karena ini seandainya, waktu, ya. iya. Karena ini waktu, jadi perbandingannya itu terbalik gitu kan. Jadi kamu gimana hitungnya? Nah, kalau 8 meter aja menempuh 14 menit. Kalau seandainya gimana ya? Ayo, Ditambahin kerjanya 8 gimana? lagi.
kalau seandainya ditambahin 8 kilometer lagi, saya mikirnya nanti pasti bertambah 14 menit lagi gitu loh, Kak. Jadinya 14 menit ditambah 14 menit sudah 28 menit. Sedangkan tadi kan baru dapat 8 meter, 8 kilometer ditambah 8 kilometer kan baru 16 kilometer. Terus Terus? kan menempuh ke 20 kilometer itu kan masih membutuhkan 4 kilometer lagi gitu kan. Nah, jadinya kan 4 kilometer itu setengah dari 8 kilometer. Ya kan? Terus Jadi 7 gitu terus ya? 7 jadinya kan 28 ditambah 7 35. Itu cara yang bukan matematik ya? Itu cara yang Iya, bukan matematik. Itu cara kayak ya dari pemikiranmu aja gitu, kamu nanggapnya gitu kan. Jadi caranya iya. sebenarnya itu ini tuh masuk ke materi perbandingan ya. Jadi ini tuh aku ingat banget dulu pernah aku baca rangkuman ya. Rangkuman itu kalau ada waktu atau pekerja itu pasti perbandingannya itu terbalik. Sehingga kan kalau 8 aja 14, jadi 20 itu berapa gitu kan. Karena Mm-mm. perbandingannya terbalik, sebenarnya kan kamu kalau nggak terbalik itu perbandingannya itu 8 per 20 sama dengan 14 per X. Gitu ya. Karena Mm. terbalik, jadi kita balik aja salah satu persamaannya. Jadi 20 per 8 dikali sama dengan berapa? X per eh bener ya? X per 14 ya? Bukan pekerja berarti ini. Berarti ini bukan pekerja, bukan tipe pekerja sama waktu, paruh waktu. Ada kan soal kayak gitu, pekerja sama paruh Mm-mm. waktu kayak gitu. Sama aja ini berarti ya, 20 per 8 sama 4, X per 14, jadi sama aja. Berarti ini perbandingannya bukan terbalik ya, sorry tadi, tak kirain pekerja. Jadi ini perbandingan lurus ya. Sehingga ini diper aja, ini X sama dengan itu sama aja. Jadi X yang sebenarnya itu caranya nyarinya biar enggak ditambah-tambah kayak kamu tadi, berarti 20 per 8 dikali 14. Set 4 bagi 2, bagi 2 4, bagi 2 7, bagi 4 1, bagi 4 5. Jadi jawabannya 35 gitu. Paham? Paham. Ya, jadi kamu tadi juga benar, nggak salah sih. Nggak salah, tapi itu cuma caranya bukan matematis gitu ya. Bukan Mm. berdasarkan rumus, bukan berdasarkan materi gitu. Oke, lanjut nomor 36. Jika C kali F min I sama dengan 9, maka C plus F plus I. Gimana yuk? Menurut kamu, gimana nih? C kali. It's only as a lesson.
Gimana, Dek? Udah ketemu? 10 Kak, 10. atau iya, Caranya gimana? 4. Kan yang dicari C kali F kurang I dulu. Kamu jadi nyari-nyari bilangan gitu ya, kamu? Iya, Terus gimana? Gimana? Aku cuma pengen tahu caramu gimana dulu. terus saya dapat bilangannya kalau yang C 4, F-nya 3, I-nya 3. Jadinya 4 dikali 3, 12. Terus dikurang 3, 9. Terus C-nya habis itu 4 nanti berapa? Ulang deh. C-nya 4. C-nya 4, F-nya 3, I-nya 3. Dengan 9. Kan 4 dikali 3 itu 12, dikurang 3, hasilnya 9. Oh, jadi F sama I sama gitu? Iya, nggak boleh sama kah emangnya, Kak? Gak boleh. Oh, Gak boleh sama. Karena bilangannya itu beda. Huruf kan itu hurufnya aja beda kan. Jadi nggak mungkin bilangannya sama. ntar coba dulu. 5, Ya. 5. Ih, nggak tahu, Kak. Gimana? Kamu? Nggak. Enggak. Jadi sebenarnya ini permainan kata ya. Biasanya kalau kata, bukan kata ya. Permainan huruf. Jadi biasanya kalau ada huruf itu biasanya kalau ada angkanya berarti itu permainan huruf dan bilangan. Jadi kamu tahu A itu berapa? 1, Nah, gitu maksudku. Kalau A1 berarti C berapa? 3, Nah, F berapa? 6, I 9, berapa ini? 18 kurang 9. 9. Nah, gitu. Bener kan? Oh, ya. Ya, gitu ya. Jadi, biasanya kalau ada huruf itu sama angka itu biasanya pakai itu. Pakai gituan. Ya, persamaan angka dan bilangan ya. Jadi, berarti C plus F plus I. Berarti 3 plus 6 plus 9 berapa? 3 tambah 6 tambah 9 berapa?
Berapa, Dek? Apa enggak terhubung? Halo? Mungkin jaringan sih. Terkan jaringan. Halo? Udah terhubung, Dek? Nashwa? Iya. Oh, udah ya. Berarti berapa tadi? 3 plus 6 plus 9? 18. Nah, gitu ya caranya ya, paham? Oh, paham. Ya, jadi gitu. Gak apa-apa, mungkin kamu belum latihan soal kayak gini, jadi belum tahu. Jadi sekarang udah tahu ya. Nomor 37, 7 ditambah 10 sama dengan 5. 8 ditambah 5 sama dengan 1. 4 ditambah 11 sama dengan 3. Maka 9 tambah 7, udah ada jawabannya. Berapa? Bentar, Kak. Coba mikir. Ya, 9 tambah 7, 16. Jawabannya 4, saya tahu caranya. tahu ya. Jadi Tahu. kita telah dulu 7 tambah 10, 17. 17. 8 tambah 5, 13. 13. 4 tambah 11, 15. 9 tambah 7, 16. Nah, 16. ini kenapa bisa jadi 5, bisa jadi 1, bisa jadi 3? Kita kurangkan deh sama 12. Ternyata semua dikurang sama 12. Berarti 16 kurang 12, 4 gitu ya. Temu ya berarti? Iya. Ya gitu. 8. S tahun ini apa? Oh iya, huruf ya ini ya. S tahun yang lalu seseorang berusia R tahun. Berapakah usia orang tersebut T tahun yang akan datang? Ini pakai perbandingan aja ya. Berapa yuk? Pesta. Yang D, Kakak. Yang D ya? Iya, Kak. Kok bisa? Nggak tahu. Nebak. Ngawur berarti ini caranya. Coba-coba ya kamu ya. Jadi, S tahun yang lalu, seseorang itu berusia R tahun. Jika kita umpamakan usia orang saat ini,
sebagai X, usianya misal X ya, misal X, maka persamaan matematisnya X dikurangi S itu sama dengan R. Gitu. Berusia R tahun ya. S tahun yang lalu. S tahun yang lalu. Tuh. Terus atau X sama dengan R plus S. Kita substitusi aja. Jika usia orang itu saat ini R plus S, ini ya R plus S, maka usia orang tersebut X sama dengan R plus S menjadi, kita tinggal tambahin aja ya, T yang akan datang. Orang tersebut ya, T yang akan datang. Berarti X plus T. Kalau ruas kiri ditambah T, berarti ruas kanan ditambah T. Nah, gitu. Jadi jawaban yang benar A ya. Gitu. Lanjut. Terus nomor 39. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Berapa semua itu? Gampang ya ini ya, tinggal cuma sampai 8, 9, 10 aja. Nomor 38 tadi kamu paham nggak, Dek? Bingung nggak nomor 38 tadi? Yang mana itu, Kak? Oh, yang S Yang tahun itu. sebelumnya. Ha. Paham. Ya udah, lanjut. 39. Ini yang E, Kakak. Iya, betul. Kamu caranya gimana? Dihitung satu-satu. Dihitung satu-satu. Iya. Bentar. Sebenarnya sulit ya ini ya sebenarnya ya. Nggak sulit juga sih kalau pakai rumus.
Ya udah, karena menurutku kalau pakai rumus yang NN itu, yang pakai pola ya, yang pakai matematis itu menurutku lebih rumit ya. Jadi ada nanti kalau ini tuh kalau dimisalkan ya, misal N-nya itu 1, N plus 1 2, N plus 2 3. Jadi polanya gitu kan? Plus 1 Iya. plus 2 gitu kan. Jadi kan polanya N kali N plus 1 kali N plus 2. Jadi polanya nanti N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 2N. Terus, karena 3 bilangan berurutan itu sampai 8, jadi nanti kita pakai sigma nih. Sigma N sama dengan 8 sama dengan 1. Sampai 1. Kamu udah kan belajar itu? Udah. Udah ya, matematika wajib deh kayaknya. Jadi rumusnya sigma N sama dengan 8. Itu N pangkat 3-nya itu rumusnya itu kan pakai N per 2 kali N plus 1 kuadratnya itu, dan itu rumit banget. Jadi kita pakai cara manual aja ya. Jadi pakai cara manual, 1 kali 2 kali 3, 6. Ditambah 2 kali 3 kali 4, 24. Ditambah 5 kali 4, 20. 60 ya. Ditambah 6 kali 5, 30. 120. Ditambah 42 kali 5, 210. Ditambah 56 kali 6, 336. Ditambah 72 kali 7, 504. Jadi ini semua ditambah. Alalalalala. Jadi kalau ini semua ditambah, itu jumlahnya ini. Yang benar yang E ya. Nah, kamu caranya juga gitu? Eish. Halo? Jaringannya error lagi ya? Dek? Udah terhubung belum nih? Udah, Kak. Udah ya? Jadi kamu caranya kayak gini juga kan? Ditambah-tambah-tambah, terus dapatnya 1980. Ya? Iya. Ya, oke. Lanjut ya. Berarti udah tahu caranya. Nomor 40 ya. 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, dan lain-lain. Itu caranya gimana? Sama. Saya hitungin satu-satu. Udah ketemu? Udah. Berapa? 220. Iya, betul jawabannya itu. Oke, jadi udah tahu ya. Jadi kalau pakai NN itu sebenarnya sulit banget. Sebenarnya bisa, tapi rumit. Lebih gampang cara yang kayak gini aja ya, cara yang biasa. Gitu. Oke, dan alhamdulillah kita udah mau 1 jam lebih ya, 1 jam lebih 10 menit. Udah kita akhiri sampai di sini. Jadi sampai 40 soal dulu. TPA-nya kita lanjut lagi nanti minggu depan. Hari ke depannya. Oke, bentar. Stop share. Selesai ya. Oke. Terima kasih Dek Najwa atas waktunya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kedepannya. Oke? Berdoa mulai.
Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih deh atas waktunya. Iya, Kak. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan Liv. Dadah. Okay, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notification supaya kalian dapat updatean konten video aku. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Alhamdulillah.